Oke, pakai iPhone rasanya belum lengkap kalau belum pakai home screen yang cakep kayak gini. Walaupun sebenarnya secara default tampilan home screen iPhone itu udah oke-oke aja sih, tapi kalau bisa lebih bagus, kenapa enggak? Desain HP udah bagus, tinggal dipakein home screen yang bagus juga. Nah, makanya di video kali ini, gue mau share ke teman-teman setup home screen iPhone yang gue pakai, terus lock screen iPhone juga, dan gue akan kasih tahu gimana step by step cara buatnya. Mulai dari wallpaper yang gue pakai, sampai gimana cara atur home screen iPhone biar kelihatan bagus, rapih, dan juga efisien. So, langsung aja siapin iPhone kalian dan kita akan ubah tampilan home screen iPhone supaya lebih estetik. Oke, yang pertama, sebelum kita mulai biar lebih gampang, kita pakai wallpapernya yang samaan aja. Jadi, ini wallpapernya sebenarnya wallpaper yang ada di seri iPhone 17 Pro, tapi ini versi yang hitam putih. Yang aslinya sih nggak ada opsi warna ini ya. Tapi ini gue ketemu yang versi black and white-nya, yang menurut gue justru jadi kelihatan keren banget. Teman-teman nggak harus pakai wallpaper yang sama persis kayak di video ini sih, kalian bisa pakai wallpaper yang lain juga. Cuma saran dari gue adalah kalau bisa cari wallpapernya itu wallpaper yang simple, nggak banyak objek, nggak banyak motif, supaya nanti tampilannya bisa kelihatan simple dan minimalis gitu. Buat teman-teman yang mau wallpapernya samaan, gue juga akan cantumin link downloadnya di deskripsi video ini. Oke, sebelum kita customize home screen, gue mau ajak teman-teman buat customize lock screen iPhone-nya dulu. Untuk di bagian lock screen sih gue nggak banyak ubah apa-apa ya, tapi tetap ada yang perlu diatur dulu. Gue pribadi termasuk tim yang suka tampilan liquid glass. Jadi untuk tulisan jam di lock screen ini tetap pakai yang tampilan liquid glass, bukan yang warna solid walaupun kita punya nama yang sama. Terus untuk ketebalan tulisan jam kurang lebih di tengah-tengah aja biar nggak terlalu tipis atau terlalu tebal. Dan untuk warnanya gue pilih yang menyesuaikan dengan tema glass aja, jadi transparan seperti ini. Lalu untuk panjang tulisan jamnya juga gue panjangin tapi nggak sampai panjang maksimum. Ini sebenarnya bebas aja sih mau seberapa, teman-teman bisa cobain mana yang kalian lebih suka. Nah, terus kita lanjut ke bagian widgets yang ada di lock screen iPhone. Kalau di iPhone gue lebih suka pakai widget yang berhubungan sama baterai supaya gue nggak harus unlock iPhone-nya dulu buat cek baterai device Apple lainnya. Tapi dari lock screen dan always on display itu udah bisa kelihatan seperti ini. Memang nggak ada tulisan baterainya berapa persen sih, tapi paling nggak bisa kelihatan baterai device seperti AirPods atau Apple Watch itu baterainya masih banyak atau enggak. Buat atur widget baterai di lock screen seperti ini dengan device yang berbeda-beda, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal klik add widgets, terus cari widget baterai, dan pilih widget yang kecil ini. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai hingga 4 widget ini di lock screen, tapi gue pribadi lebih pilih pakai 3 widget aja biar nggak kepenuhan. Nah, buat ubah widgetnya sesuai dengan device yang mau kalian pilih, cara gantinya adalah dengan klik widgetnya aja, terus matiin yang automatic. Nanti teman-teman tinggal klik aja device-nya mau apa. Teman-teman bisa atur setiap widgetnya ini mau buat device apa. Tapi kalau gue pribadi aturnya satu widget buat AirPods, satu widget buat baterai iPhone-nya, dan satu lagi buat baterai Apple Watch. Jadi mau itu baterai iPhone, AirPods, Apple Watch, semuanya bisa kelihatan masih banyak atau enggak dari lock screen iPhone seperti ini. Oh ya, ketiga widget ini juga gue taruh di bawah karena menurut gue lebih bagus aja sih. Selain itu untuk tombol quick action di lock screen, yang tombol buat flash ini tetap gue biarin flash aja karena lumayan kepake. Sedangkan yang satu lagi yang biasanya buat kamera, itu gue ganti tombolnya dengan quick action buat kalkulator. Supaya kalau mau buka kalkulator bisa lebih cepat. Nah, kenapa gue ganti quick action yang buat kamera? Karena menurut gue cara buka kamera dari lock screen itu termasuk cukup gampang. Teman-teman bisa tinggal swipe ke kiri aja dari lock screen-nya, atau pakai tombol kamera control juga bisa. Jadi nggak perlu tombol lain lagi yang fungsinya buat kamera. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian home screen. Sebelum kita utak-atik home screen di iPhone, ada beberapa settings yang udah gue atur supaya nggak berantakan. Yang pertama gue udah atur supaya home screen iPhone-nya cuma ada satu page aja. Jadi pas di swipe ke kiri, langsung buka App Library. Gue nggak gitu suka kalau home screen-nya ada banyak page, jadi gue harus swipe berkali-kali misalnya buat cari aplikasi, tapi gue aturnya cukup satu page aja. Kalau butuh cari aplikasi, tinggal ke App Library. Terus pengaturan home screen lainnya yang gue atur adalah supaya semua aplikasi yang baru aja di-download jangan masuk ke home screen, nanti takutnya malah bikin tampilannya jadi berantakan. Tapi langsung masuknya ke App Library aja. Pengaturan ini ada di setting home screen dan App Library, terus pilih yang App Library only. Nah, kalau untuk yang notification badges ini, gue juga rekomendasiin buat dinyalain aja. Supaya kalau teman-teman lagi buka App Library, nanti bisa kelihatan aplikasi apa aja yang lagi ada notifikasinya. Bahkan kalau teman-teman mau matiin semua notifikasi dan cuma andelin tampilan notifikasi di icon aplikasinya aja, ini juga bisa loh. Terus untuk yang bagian search ini, gue juga saranin teman-teman buat dimatiin aja yang bagian show on home screen ini. Tujuannya supaya home screen kalian bisa kelihatan lebih rapi gitu. Jadi tombol search yang biasanya ada di bagian home screen mending dihilangin aja. Nah, tapi kalian nggak perlu khawatir kalau mau pakai fitur search itu juga tetap gampang kok. Tinggal swipe aja ke bawah seperti ini di bagian home screen. Oke, gue yakin teman-teman banyak yang penasaran nih. Gimana caranya ada tulisan hello ala-ala Apple kayak gini di bagian home screen? Nah, sebenarnya caranya ada dengan menggunakan widget dari aplikasi Wiji. Aplikasi Wiji ini aplikasi berbayar ya, cuma karena gue belinya udah lama dari tahun 2023. Waktu itu sih harganya masih 79.000, jadi nggak tahu sekarang harganya udah berapa.
Tapi yang pasti kalian nggak perlu subscription atau berlangganan, cukup sekali bayar aja, jadi harganya masih oke lah. Nah, untuk step yang pertama, kalau teman-teman udah unlock widget di iPhone kalian adalah kita mau set untuk widget yang transparan, backgroundnya itu sama kayak wallpaper. Jadi sebenarnya nggak ada widget yang benar-benar transparan sih, tapi di belakang widgetnya itu dikasih wallpaper yang sama seperti wallpaper di iPhone kalian supaya kelihatannya itu kayak transparan. Nah, caranya adalah teman-teman pas lagi di aplikasi widget, kalian ke tab Manage, dan Setup Transparency. Kalau teman-teman punya file wallpapernya yang polos, bisa langsung masukin ke sini filenya. Tapi kalau nggak ada, misalnya pakai wallpaper bawaan dari iPhone, teman-teman bisa langsung ceritanya mau buat page baru di home screen, harus kosong seperti ini ya. Nggak boleh ada icon aplikasinya. Terus kalian tinggal screenshot aja deh. Nanti hasil screenshotnya kalian masukin ke aplikasi widget. Lalu setting Use True Transparency dan Use Liquid Glass ini gue biarin nyalain aja. Nah, widget di iPhone itu kan ada 3 ukuran. Ada yang small, yang bentuknya kotak kayak gini. Terus ada yang medium yang lebih panjang ke samping. Dan ada yang large yang ukurannya paling besar. Kalau di aplikasi widget juga sebenarnya sama, ada beberapa ukuran. Ada yang small, medium, large, bahkan ada yang extra large. Tapi ini kita skip dulu aja karena gue nggak mau pakai widget yang terlalu besar. Untuk tulisan Hello yang ada di home screen iPhone gue ini, ukurannya adalah yang medium. Tapi ada beberapa penyesuaian juga. Sekarang kita balik lagi ke aplikasi widget. Nah, buat cari widget Hello, teman-teman tinggal search aja di tab Explore dan pilih yang ini. Teman-teman bisa cocokin deskripsinya yang buatnya udah sama atau belum. Dan kalau udah sama, tinggal klik Import Widget dan nanti ada tulisannya Imported Successfully seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita ke tab Create karena kita mau edit widgetnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini widget Hello yang udah gue pasang di iPhone dan ini yang tadi baru aja diimport. Nanti kalian tinggal klik aja widgetnya dan klik Edit Widget. Oke, sebenarnya teman-teman bebas sih mau buat widgetnya itu sama atau enggak dengan yang gue buat, tapi yang akan gue ajarin di video kali ini adalah yang sama persis seperti yang ada di iPhone gue. Nah, tadi kalau teman-teman perhatiin, gue udah hapus tulisan hari, tanggal, tahun di bawah tulisan Hello-nya. Gimana cara hapusnya? Gampang banget. Teman-teman tinggal klik titik 3 yang ada di layer date, lalu klik delete, dan confirm. Nah, sekarang tulisan hari tanggalnya udah nggak ada. Selain itu biar sama kayak yang udah gue buat, kita mau bikin tulisan Hello-nya jadi lebih besar. Karena menurut gue kalau segini agak kekecilan sih buat di home screen. Buat ganti ukurannya, teman-teman tinggal klik tulisan Hello-nya aja dan nanti di bagian bawah layar bakal muncul tampilan seperti ini. Buat ganti ukurannya, gue atur klik tanda plus di sebelah kanan 2 kali dan tanda plus di sebelah bawah ini 2 kali. Kalau sudah, sekarang kita mau geser posisinya biar lebih ke tengah. Caranya adalah dengan klik panah kiri sekali dan panah atas sekali. Jadi teman-teman bisa atur mau ukurannya seberapa. Mau lebih besar bisa, atau mau lebih kecil dari yang gue contohin juga bisa. Kalau sudah, sekarang tinggal klik tombol back ini dan pilih confirm. Nah, kalau udah begini, berarti sebenarnya widget kalian udah jadi, tinggal dimasukin ke slot widget aplikasi widget. Caranya gimana? Teman-teman tinggal ke tab manage, terus karena ukuran widgetnya yang medium, teman-teman tinggal ke bagian medium widget slots, dan masukin aja widget yang tadi masuk ke slot nomor berapa. Ini karena gue sebelumnya udah ada, jadi gue masukinnya ke slot nomor 2, tapi kalau teman-teman baru bikin pertama kali, masukin aja ke slot yang nomor 1. Terus karena kita mau taruh tulisan Hello-nya di bagian paling atas layar, jadi kita pilihnya yang area paling atas juga supaya wallpapernya itu sama seperti wallpaper di iPhone kalian. Dan seolah-olah kayak transparan gitu. Terus pas muncul ini, tinggal klik No, dan widget tadi udah terdaftar di slot yang kalian pilih. Nah, kalau sudah, berarti tinggal masukin widgetnya ke home screen. Caranya sama kayak mau masukin widget seperti biasa, terus kalian cari aplikasi widget, dan cari yang medium nomor berapa, yang sesuai sama slot yang kalian masukin tadi. Dan nanti langsung jadi deh, seperti ini. Langsung ada tulisan Hello seperti ini di tampilan home screen iPhone kalian. Next, untuk widget lainnya yang gue pakai adalah beberapa widget bawaan dari Apple, yang gue jadiin stack seperti ini. Jadi yang pertama ada widget kalender buat menunjukkan hari dan tanggal. Terus ada widget aplikasi cuaca bawaan iPhone. Dan satu lagi widget baterai yang kecil ini. Jadi walaupun kelihatannya tampilan iPhone-nya jadi simple, tapi banyak informasi yang bisa kelihatan loh. Tinggal di swipe aja buat cek baterai device atau cuaca hari ini. Oh ya, gue juga saranin teman-teman buat edit stack-nya ya. Dengan matiin fitur Smart Rotate dan Widget Suggestions. Supaya stack-nya ini nggak ganti-ganti sendiri atau masukin aplikasi lain lagi. Nah, untuk di bagian home screen ini, gue juga nggak penuhin space-nya sama aplikasi, tapi cuma segini aja. Karena menurut gue, kalau semua space-nya diisi bakal jadi kelihatan rame banget. Jadi gue cuma taruh beberapa aplikasi yang cukup sering gue pakai di bagian home screen. Terus kalau di bagian dock ini, gue biarin aja bawaan default dari iPhone-nya, ada telepon, message. Dua ini wajib banget ada di dock. Dan untuk Safari juga penting menurut gue, karena gue sering pakai Safari juga. Dan Apple Music juga gue taruh di dock karena gue juga user Apple Music. Terus kalau teman-teman swipe ke kanan atau artinya scroll ke kiri, nah ini ada widget page. Jadi isinya adalah halaman khusus buat taruh berbagai widget. Untuk di iPhone gue sendiri, gue udah taruh beberapa widget yang bisa kasih informasi cukup penting. Yang pertama, yang paling besar ini ada widget buat screen time. Jadi gue bisa cek aplikasi apa aja nih yang lagi banyak gue pakai di hari itu, udah berapa lama.
Jadi kalau screen time-nya udah banyak, ini juga jadi pengingat buat gue untuk kurangin main HP. Lalu di halaman ini gue juga taruh widget dari aplikasi MD Final yang teman-teman bisa download dari App Store. Aplikasi MD Final ini sebenarnya adalah aplikasi music player yang bisa kalian sambungin ke Spotify atau Apple Music. Nah, untuk di iPhone gua, ini gua udah sambungin ke Apple Music. Jadi setiap kali gua putar lagu di Apple Music, nanti widget ini bakal samain musik yang lagi diputar dan teman-teman juga bisa play atau pause, terus bisa skip ke lagu selanjutnya atau sebelumnya. Menurut gua widget dari MD Final ini lebih bagus dibandingkan widget dari Apple Music karena teman-teman bisa customize tampilan widgetnya dan ada kontrolnya juga yang lebih banyak dibandingkan Apple Music yang cuma bisa play atau pause aja. Lalu kalau kita lanjut lagi, gue juga pakai widget dari aplikasi Lumi. Ini adalah aplikasi buat pantau sunset atau sunrise. Jadi bisa cek kapan golden hour, blue hour, dan sebagainya. Dan dari widget kecil ini juga bisa kelihatan perkiraan sunset atau sunrise-nya jam berapa. Terus gue juga pakai widget kalender lagi tapi dengan tampilan bulanan supaya bisa lihat ini lagi minggu keberapa. Kalau yang di home screen tadi kan cuma bisa lihat tanggalnya aja. Nah kalau yang ini bisa kelihatan ada berapa hari lagi di bulan itu. Terus gue juga pakai aplikasi Flighty buat jadi widget, jadi teman-teman bisa taruh informasi jadwal penerbangan kalian. Aplikasi Flighty ini sebenarnya adalah aplikasi berbayar ya, kalian bisa berlangganan atau beli aplikasinya. Nah tapi buat pakai widget dari aplikasi Flighty ini kalian bisa pakai secara gratis. Tinggal daftarin aja nomor penerbangan kalian di aplikasinya, dan nanti widgetnya bakal diupdate seperti ini. Kalau kalian sering traveling, aplikasi Flighty ini sangat membantu loh. Terus ada satu widget lagi yaitu widget dari aplikasi Apple Fitness. Simpelnya buat cek aja sih di hari itu udah gerak sampai bakar berapa kalori, udah olahraga atau belum. Tapi yang paling penting adalah buat lihat ringnya ini udah ditutup atau belum. Next kalau kita ke bagian control center, gue nggak pakai control center bawaan dari iOS yang defaultnya. Tapi gue ganti semuanya, jadi gue hapus dulu. Karena gue cuma mau pakai beberapa fitur aja di control center. Pastinya fitur-fitur yang penting tetap gue taruh di control center ya. Seperti di bagian connectivity ada Wi-Fi, AirDrop, Airplane Mode, Seluler, Bluetooth, Hotspot. Ini gue sengaja taruh satu persatu di control center. Jadi nggak pakai bawaan dari iOS yang satu paket kayak gini. Karena menurut gue ini ada ekstra satu step lagi sih pas diklik, kayak misalnya mau klik Bluetooth, itu masih harus diklik sekali lagi buat pakai controlnya. Jadi kalau satu persatu bisa lebih cepat walaupun jadinya makan lebih banyak space. Terus sisanya dari control center seperti ini, jadi nggak terlalu banyak. Tapi ini sebenarnya adalah fitur-fitur yang sering gue pakai. Jadi nggak harus semua slot control center itu diisi, tapi hanya yang memang kepake aja. So itu dia semua setup home screen iPhone yang gue pakai di iPhone gue sendiri. Teman-teman bisa ikutin step by step-nya atau mau buat versi kalian sendiri juga boleh. Jadi teman-teman bisa cobain juga. Nanti kalau udah jadi boleh banget buat mention di Instagram misalkan kalian udah berhasil buat bikin home screen kayak gini atau belum, atau mungkin yang versi kalian sendiri juga boleh banget. Gimana? Ternyata nggak susah kan buat bikin setup home screen iPhone kayak gini? Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!